Oke, sahabat Alwetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita tentunya. Yang pasti saya berterima kasih ya. Kok saya sih? Kita ya. Kita berterima kasih untuk yang sudah subscribe, memberi jempol, berkomentar, dan juga membagikan channel ini. Sahabat Alwetra Ministry, di dalam Sukacita Natal kali ini tentunya kita akan terus membahas apa aja yang ada di sekitar tema-tema tentang Natal ya. Dan hari ini saya akan kembali ditemani oleh abang saya, itu Bang Heri. Shalom Bang. Shalom Kang Alpa, sahabat Alpetra dimanapun, shalom, senang berjumpa lagi kita bersama-sama dalam podcast kali ini. Masih dalam suasana Natal menjelang berakhirnya tahun 2024, tetap sehat, tetap kuat, cinta Tuhan Yesus, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom sahabat Alpetra. Kita lanjutin Bang. Ya sahabat Alpetra Ministry, tentunya suatu sukacita buat kita ya. Dan pastinya kita hari ini mau bahas sesuatu yang juga tidak kalah penting dari tema-tema seputar. Oh iya, kita ada polling ya. Jadi buat sahabat Alpetra yang mau ngisi polling silahkan ya. Sementara ini yang teratas dari 3 jawaban adalah bahwa channel kita menambah wawasan katanya. Puji Tuhan. Oke, Bang. Oh, sudah pada berikan vote ya atau suara ya. Iya. Kira-kira sahabat Alpetra yang ada di dunia, nah itu ya, Hong Kong, Aussie, Iya. Malai ya, Iya. Singapura. Silakan di voting ya. Nanti kita bisa lebih cenderung kemana dan pertajam yang mana, begitu ya Kang Alpa ya. Nah, ya betul. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Baik sahabat Alpetra Ministry, kita mau bahas tentang satu sosok lagi ya. Kalau kemarin sama abang kita udah bahas tentang Simeon, lalu dengan Pak Yan sudah tayang ya, kita bahas tentang para gembalanya. Ada satu sosok yang juga penting buat kita ya sebagai orang Kristen. Siapa bilang kita yang di Kristen nggak penting sosok ini? Siapa dia? Dia adalah Maria Ibu Yesus, atau biasanya orang-orang menyebutnya Bunda Maria. Nah, siapa sih dia? Kenapa istimewa buat saudara kita yang Katolik, dan kenapa kalau di kita yang Protestan kok kayaknya kurang? Siapa bilang kurang? Siapa bilang nggak penting? Mau tahu jawabannya dan penjelasannya? Kita tanya sama Abang. Bang, kalau Maria Ibu Yesus ini ya Bang, ini yang pertama saya tanya, nanti tolong juga ada Abang jelasin juga ya selanjutnya. Kan Maria ini keturunan Lewi ya Bang ya, sama kayak Elizabeth ya Bang. Ya, Kang Alpa, jadi begini ya, kalau kita lihat itu asal-usul Maria dari keturunan siapa dan orang tuanya siapa, neneknya, kakeknya, opungnya ya, kalau kata orang Batak, atau juga jauh ke belakang dari suku apa dia sesungguhnya ya. Yeah. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya Maria ini yang di Alkitab disebut perawan ya, atau virgin, dan katanya memang disebut yang diberkati atau terberkati karena disiapkan Tuhan untuk mengandung Sang Firman itu, yaitu Yesus, memiliki asal usulnya ya. Ada yang menyebut dia dari bangsawan atau rasnya memang ras bangsawan dari keluarga Daud ya. Ada yang menyebut begitu ya, dari kota Nazaret ya,
Ya. di Yerusalem dan sekitar di Bait Allah seperti itu. Tapi ada juga yang menyebut bahwa dia dari keturunan Imam Matan, ya, berarti Lewi ya. Kalau tadi ada yang mengklaim dari garis keturunan Daud juga ya, atau bangsawan, tapi ada yang menyebut dari keturunan Imam Matan. Kalau di dalam perjanjian lama ya ada disebut di sana ya, andil, mungkin opung-opungnya ya. Dari sudut perempuan, Imam Matan itu ya, beberapa garis keturunan, lahirlah ada 3 perempuan yang disebut di sana dalam tradisi keluarga Yesus dari sisi Marianya ya. Di sana ada Ana, yaitu maminya Maria. Jadi ini opung perempuan ya, atau nenek wanita dari Tuhan Yesus ya. Ana yang bersuami Yoakim ya. Maria punya orang tua namanya Ana. Oh iya. Namanya Ana ya, Bang. Iya, Yoakim opungnya Tuhan Yesus, kakeknya. Dari garis Imam Matan ya, dari Lewi ya. Kalau tadi dari garis lain. Nah, itu beberapa pendapat yang dikumpulkan menurut ekstra kanonik. Nah, kalau 27 Alkitab Perjanjian Baru kan kanonik, yang diterima oleh orang Protestan ya. Kalau Roma Katolik atau juga Ortodok ya, masih menerima ekstra kanonik, yaitu kitab-kitab yang tidak 27 atau tidak 39 Perjanjian Lama. Begitu ya, sahabat Alpetra ya. Harus paham sana. Lalu ada lagi yang Ana ini punya kakak-kakaknya yang bernama Sofia, yang bernama Maria ya. Jadi bule atau pamannya, mama tua ya dari Maria. Ya. Namanya Maria juga ya. Nah, Maria yang bulenya Tuhan Yesus itu yang melahirkan Maria Salome ya. Kalau di Alkitab ada ya Maria Salome ya. Sahabat Alpetra, kalau masih bingung lihat Alkitab deh. Nah iya dong. Ayo Sahabat Alpetra sambil dibuka. Yang di mana Salome bersuaminya Yakobus, Zebedeus. Ya, jadi dari Zebedeus lahirlah Yohanes yang murid Yesus atau Rasul Yesus, dan Yakobus anak Zebedeus, Yohanes ya, yang nelayan pertama kali menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu dari garis Matan Lewi ya, selain tadi Ana, lalu Maria, dan juga ada Sofia ya, yang mungkin ini kakak dari Ana. Ini masih bule atau inang tua ya, atau tantenya, kakak dari maminya Maria, Ibu Yesus ya. Nah, kalau kita lihat dari Sofia itu lahirlah Elizabeth ya. Elizabeth siapa? Elizabeth adalah orang tua atau mamanya Yohanes Pembaptis. Siapa suaminya? Zakaria. Nah, seorang imam kan, imam itu ya, yang mendapat giliran jelang Yesus lahir atau 6 bulan sebelumnya mengandung Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis anak dari Zakaria dan Elizabeth. Elizabeth anak dari Sofia. Sofia keluarga atau saudara perempuan dari Maria yang memiliki anak Salome ya. Lalu juga saudara perempuan dari Ana yang adalah ibu dari Maria, maminya Yesus. Sahabat Alpetra, paham? Seharusnya paham
kalau nggak baca Alkitab ya nggak paham. Ini saya menemukan dari literatur yang dapat dipercaya ya, seperti itu. Misalnya ada literatur di 3 abad pertama ya, tulisan dari para 70 murid ya. 70 murid itu kan termasuk yang saya bahas di Alpetra Ministry podcast beberapa waktu lalu tentang Simeon. Lalu 70 murid itu selain Simeon ada juga Lukas, Kleopas, dan lain sebagainya. Pak, apakah mereka mungkin menulis? Iya, lalu dikumpulkan oleh pengikut-pengikut Yesus lainnya di abad ke-2, abad ke-3. Itu sebabnya pernah ditemukan di abad ke-5 ratusan kitab-kitab yang dinilai terkait dengan sejarah Tuhan Yesus ya, atau keluarga dari Tuhan Yesus, baik dari mamanya Maria maupun dari bapaknya Yusuf. Apakah betul keturunan Lewi? Maria? Iya. Apakah mungkin punya hubungan dekat dengan kebangsaan dari keturunan Daud atau istana atau ras dari Daud, Raja Daud? Iya, ya. Kalau lihat dari sana seperti itu. Nah, selanjutnya bapaknya itu tadi saya sebut bernama Yoakim dan ibunya bernama Ana, ya. Bapaknya berasal dari Galilea, ya, dan dari keluarga yang berasal dari kota Bethlehem. Selanjutnya juga kehidupan mereka sederhana. Siapa? Seorang Ana dan Yoakim, orang tua dari Maria, sederhana sekali, serta tidak bercacat di hadapan manusia, termasuk menjadi teladan dan juga terhormat, ya. Dan juga dapat dilihat hidupnya melulu dibaktikan dalam pelayanan di bait suci sebagai petugas atau sebagai pelayan yang membantu petugas-petugas di bait suci, altar atau imam besar, segala yang dipersiapkan dibantu di sana oleh para pasangan ini ya, khususnya Ana dan Yoakim, seperti itu. Lalu mereka juga hidupnya sangat terhormat, terpandang. Ana dan Yoakim satu-satunya anak mereka yaitu Maria. Dan ditunjukkan segala teladan, model, taatan, dan juga imannya kepada Maria, anak dari mereka. Nah, sekilas tentang Maria. Apakah Maria betul-betul hidupnya terjaga? Ya, karena orang tuanya yang sangat menghormati dalam tradisi keimaman dan juga tradisi keimanan orang Israel di era itu. Begitu, sahabat Alpetra. Nah, ini sudah sangat rinci sekali ya, teman-teman. Sahabat Alpetra, sudah sangat rinci sekali apa tadi yang dijelaskan oleh Bang Heri tentang Maria ini ya, dari sisi keturunannya udah sangat jelas sekali, dan segala kesederhanaannya, kesuciannya dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi dasar juga sebagai patokan kita ya untuk menghormati, menghargai Maria Ibu Yesus. Nah, sahabat Alpetra Ministry, selanjutnya kita akan lebih jauh lagi mengenal sosok Maria Ibu Yesus ini. Bang, kenapa harus Maria yang dipilih, Bang, gitu? Kenapa nggak Elizabeth aja misalnya? Ya tukeran lah, Maria yang ngandung Yohanes, terus Elizabeth yang ngandung Yesus gitu.
kenapa harus Maria yang dipilih sebagai perempuan yang mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus gitu? Baik, sahabat Apeta, perlu kita ketahui bahwa yang utama ini adalah kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Allah berdaulat, Allah berencana, dan tentu kedaulatan Allah dan rencananya tidak bertentangan dari janji-janji yang sebelumnya untuk mendatangkan juru selamat. Karena manusia yang sudah berdosa harus ada juru selamat, bukan dengan usahanya sendiri, ya, seperti sembahyang, seperti sedekah atau persembahan, puasa dan lain sebagainya. Itu usaha manusia yang menurut Alkitab adalah sia-sia, ya. Itu sebabnya Allah berjanji setelah jatuh ke dalam dosa manusia itu, Allah berjanji akan mendatangkan juru selamat. Nah, berdasarkan janji itulah maka Allah menetapkan Maria sebagai ibu Yesus, ya, yang mengandung atau melahirkan Tuhan Yesus, bahkan menyusuinya. Nah, kenapa dipilih? Karena kedaulatan atau privilege dan juga kekuasaan Tuhan. Artinya bahwa Allah yang datang ke dunia harus betul-betul seperti manusia, supaya bisa diterima bahasa, supaya diterima maksud, supaya diterima siapa sebenarnya yang datang. Nah, setelah Yesus tumbuh kembang, besar, memperkenalkan dirinya adalah yang diutus oleh Bapaknya, dengan maksud untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Nah, sahabat Alpetra, bisakah kita memilih dan request kepada Tuhan harus wanita lain? Tidak. Allah sendiri yang menentukan. Karena Allah ingin datang ke dunia, maka harus menjadi manusia. 9 bulan di kandungan dan menyusui pada masa bayi, ya, balita, batita dan sebagainya. Yang kedua, mengapa Maria? Karena Allah sudah berjanji akan mendatangkan juru selamat dari garis keturunan Israel, anak Yakub, bukan dari Arab, bukan dari Afrika, bukan dari Eropa, atau bukan dari tempat lainnya, tapi dari keturunan Yakub, ya, bukan dari keturunan Esau, bukan dari keturunan Ismail, bukan, tapi dari keturunan Yakub. Karena Allah berjanji kepada manusia bahwa juru selamat dari keturunan Yakub, khususnya dari anaknya yang keempat yang bernama Yehuda, maka melalui dari Yusuf, papinya Tuhan Yesus, dan Maria, maminya Tuhan Yesus, lahirlah Tuhan Yesus. Dan mengapa Maria? Tidak Maria-Maria yang lain, Salome kan? Yaitu saudara atau saudari dari kakak kandungnya yang bernama Maria juga, ataukah mungkin Elizabeth? Tidak, justru dari keturunan Elizabeth berdasarkan nubuatan Yesaya, nanti akan ada yang membuka jalan untuk datangnya juru selamat, yaitu Yohanes Pembaptis. Mengapa Maria yang dipersiapkan atau dipilih Allah? Karena berdasarkan riwayat dan latar belakang keluarga, yaitu keluarga yang meneladani hidup dan disaksikan di kota Bethlehem, di kota Nazaret, ya, atau sekitar Galilea, bahwa ada keluarga yang patut diteladani. Dan Yoakin, Ana,
punya anak yaitu bernama Maria, itulah yang menjadi pilihan Allah. Karena latar belakang keluarga yang baik. Nggak mungkin dari keluarga yang hidupnya jahat. Iya. Ya. Pokoknya itu kedaulatan Allah. Nah, benarkah dia hidup suci? Tadi saya sudah sebutkan riwayatnya. Ya. Karena sebagian besar puluhan tahun Anna, maminya Maria, dan Yoakim, papinya, di sekitar bait suci melulu membaktikan hidupnya, baik pelayanan, baik kegiatannya, ya, sehari-hari, dan mungkin melayani orang yang datang ke bait suci itu, ya, dan mereka yakin Tuhan akan mencukupkan kesejahteraan mereka, ya, sekalipun mereka tidak ada pekerjaan lain secara sekuler, tapi dia yakin Tuhan akan memberkati kehidupan Anna dan Yoakim. Lalu lahirlah Maria, dan Maria melihat model orang tuanya baik dan patut ditiru hidupnya dan diteladani. Begitu, sahabat Alpetra. Ya, nah itu dia ya. Nah, sahabat Alpetra Ministry, selanjutnya dari keterangan itu, sahabat Alpetra sudah mulai terbuka ya, sudah bisa melihat bahwa inilah kebenaran yang seharusnya kita pahami ya. Nah, Bang, itu juga diklaim bahwa Maria itu berdasarkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai 27 ya, Bang. Di mana ada peristiwa waktu di bawah kayu salib itu Tuhan Yesus di ayat 27 berkata, "Dialah ibumu." Nah, gitu. Kira-kira itu ya, Bang, yang menjadi dasar bahwa Maria ini, atau yang disebut Bunda Maria ini, adalah sosok yang istimewa karena Tuhan Yesus sendiri katanya yang mengatakan bahwa dia ini istimewa gitu. Nah, ini gimana, Bang? Menurut pandangan dari kita sebagai yang Protestan, memahami ayat ini seperti apa, Bang? Ya, ini sering menjadi perdebatan ya, betul Kang Alpa ya, sahabat Alpetra. Nah, di dalam sejarah perkembangan kekristenan, setelah Alkitab ditutup atau dikanon di abad ketiga ya, atau tahun 300-an ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, beragam teologi mulai bias ya, masalah Trinitas, masalah Kristologi atau Kristus, dan juga masalah keselamatan dan lain sebagainya. Termasuk muncullah istilah Mariologi atau ilmu yang mempelajari tentang Maria, ya, pengetahuan tentang Maria. Ya, ada satu buku yang membahas khusus tentang Mariologi ya, Marialogi ya, dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu. Nah, berdasarkan perkembangan itulah, maka pendapat berbagai macam lahir ya. Maria tidak berdosa karena ibu dari Tuhan Yesus, anak Allah itu. Karena anak Allah tidak berdosa, maminya juga tidak berdosa ya, seperti itu. Padahal Alkitab tidak menyebutkan demikian, sekalipun muncul dari ayat yang tadi dibaca, bahkan dalam Lukas 1 ayat 42 sampai 45 dikhususkan dan lain sebagainya. Itu sebabnya akhirnya sampai pada kekuasaan Paus yang semakin kuat, bahkan menguasai kehierarkiannya ya, bahkan negara dipegang, dikendalikan ya, gereja mengendalikan negara ya, di era Siprianus dan lain sebagainya, sehingga sosok itu menjadi sesuatu yang dikultuskan, yaitu Maria tidak berdosa, immaculata ya, sesuai dengan atau setara dengan Tuhan, dengan Yesus ya, bahkan memberikan juga sebagai penghubung
ya, padahal Alkitab tidak pernah menyebutkan Iya. Maria sebagai direct kepada Allah ya. Jelas-jelas hanya Yesus, akulah jalan kebenaran ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak directnya pribadi kedua itu ya. Kan nggak ada pribadi lain, berarti ada 4 pribadi dong ya. Kalau melibatkan Maria satu Tuhan atau Allah itu Esa tapi pribadinya 4 karena Maria ngikut kan gitu ya. Tidak begitu ya, sekalipun mereka juga mungkin berpendapat tidak begitu, tapi berdasarkan sejarah setelah Alkitab ditutup ya, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, maraklah isu-isu tentang Mariologi itu ya, marak ya, atau Mariologi ya. Mariologi itu marak sekali, bahkan sampai sekarang dikultuskan ya, diagungkan, sekalipun mereka mungkin tidak menyebutnya terlalu demikian ya, dipuji dan diagungkan, tidak, tetapi kesannya karena hal itu. Yesus tidak mengatakan di dalam Alkitab maminya itu sesuatu hal yang dikhususkan, tidak. Memang dari sejarah keluarga dia orang yang dikhususkan, bahkan dipingit ya, dipingit. Ada Injil Maria, ada Injil keluarga Yesus ya, atau Injil kelahiran Maria. Dulu ada banyak Injil bermunculan setelah Alkitab di kanon ya. Ada Injil Thomas, ada Injil Proto, banyak banget. Yakobus, ada Injil orang-orang kudus, ada Injil Yusuf si tukang kayu dan lain sebagainya ya, yang semuanya berisi tentang sosok-sosok yang ada di sekeliling Yesus, entah itu Yusuf, entah itu Maria ya. Tentu ada dari keluarga Maria atau dari keluarga Yusuf yang katanya Yusuf papinya punya anak sebelum Yesus atau sesudah Yesus. Jadi beragam. Nah, kenapa itu muncul? Tadi yang saya sebutkan sama Kak Petra, kita nggak usah keliru ya. Setelah Alkitab ditutup, setelah Alkitab kanon, setelah Alkitab sempurna ya, berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, bermunculanlah ya yang tadi saya sebutkan, bahwa Maria tidak berdosa, Yusuf juga seorang khusus ya, dan Yesus pada anak-anak sangat pemarah dan lain sebagainya. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus jauh sebelumnya muncul kitab-kitab ekstra kanonik itu. Yesus bilang apa? Hati-hati guru palsu, hati-hati nabi palsu, ajaran palsu. Dalam Matius pasal 24 Yesus pernah menyebut begitu. Begitu Kang Alpa, sahabat Petra. Iya nih ya, Bang, ini perlu juga ditegaskan lagi nih ya, sama sahabat Petra ya. Tadi udah Abang sampaikan sih dengan secara rinci gitu. Jadi sahabat Petra, penting untuk mendasari dengan Alkitab dan jangan diaduk-aduk gitu. Alkitabnya jangan diacak-acak karena udah dikanonisasi melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi dibaca nggak apa-apa lah untuk nambah knowledge ya, dan juga perbandingan ya. Tapi ya terserah mau percaya yang non kanonik silakan aja. Iya boleh. Terserah aja ya Bang, bebas ya. Iya. Kita kan baca ya silakan ya. Tadi seperti yang saya referensikan ya, ada banyak ya referensi-referensi yang harus bahkan yang sudah diterjemahkan ya, silakan. Tapi yang betul benar dan firman Allah yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 66 kitab ya, nggak plus-plus ya. Ya, nggak plus-plus. Kalau plus-plus am. Waduh. Iya, Bang. Oke, lewat Petra nih, jadi semakin menarik ya pembahasan kita nih, Bang. Itu kan jadinya dari sisi keturunan juga tadi udah dibahas, dari sisi selanjutnya juga udah dibahas. Nah Bang, ini agak sedikit juga ya, mungkin bisa perlu kita jelaskan juga nih, bahwa Maria ini juga bukan Maryam atau Miriam ya. Seringkali ini salah paham nih Bang. Orang pikir ini Maria ini Miriam gitu, adiknya dari kakaknya dari Musa gitu kan, atau Maryam gitulah dibilangnya. Padahal ini betul-betul Maria yang udah dijelasin tadi di awal Bang ya. Apa silsilahnya udah jelas banget itu tadi ya. Nah ini sering dikaitkan bahwa ini yang menafsirkan bahwa Maryam ini adalah wanita suci ya, seperti juga yang
saudara-saudara kita yang di Katolik bilang Maria ini adalah perawan suci, tapi disebut juga wanita suci gitu. Nah ini Bang, di Protestan bukan Maryam yang ini kan Bang, yang melahirkan Tuhan Yesus ya. Kalau saya sih berpendapat ini Maryamnya yang melahirkan Isa, bukan melahirkan Yesus. Kalau yang melahirkan Yesus itu ya Maria ini ya, ya Maria ibu Yesus ini ya, dari Alkitab gitu Bang. Karena kalau merunut dari itu kan bukan anaknya siapa tadi? Maria ya, ada Maria, dia punya anak Salome ya. Ini Maria saudara perempuan dari Ana. Ana itu yaitu Iya. ibu dari Maria, maminya Tuhan Yesus. Nah iya, tadi abang bilang Jadi ini Imam Matan bapaknya. itu, Imam Matan punya 3 anak perempuan ya. Oh. Dari sudut keturunan Lewi sampai jelang lahirnya Yesus ya. Ada Maria, ada Sofia, ada Ana. Nah, ini 3 perempuan yang hadir dari darahnya Iya. opungnya Tuhan Yesus, opung-opungnya Tuhan Yesus lah ya, atau kakeknya. Saya orang Batak jadi menggunakan istilah opung ya. Nah, Maria itu ya anak namanya Salome, Maria Salome, kan ada di dalam Alkitab Salome ya, yaitu istri dari Zebedeus. Nah, mereka punya anak Yohanes dan Yakobus yang nelayan untuk menjadi Rasul Yesus ketika Tuhan Yesus mengajak mereka menangkap ikan ya, dan menjadikan jala manusia. Lalu ada lagi Sofia ya, Sofia ini melahirkan Elisabeth ya, istri dari Zakaria, imam bait Allah di era jelang Yesus ya. Seperti itu. Lalu lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, Sofia ini adalah opungnya Yohanes Pembaptis. Makanya sepupu kan Yohanes Pembaptis dengan Yesus dari rahim Maria ya. Kalau Yohanes Pembaptis dari rahim Elisabeth, kalau Yohanes murid Yesus dari rahim Maria ibu Yesus, punya anak Salome ya. Salome ya. Salome. Kan tadi saya bilang ya, dari garis keturunan Imam Matan tuh ada 3 perempuan ya. Namanya Maria, namanya Sofia ya, namanya Ana ya, seperti itu. Nah, Ana sama Yoakim punya anak perempuan, dan satu-satunya namanya Maria. Dia pakai nama Maria Bule-nya ya. Atau ya Bule ya, jangan Bule. Mungkin kebanyakan Maria sih ya Bang ya, jadinya ya. Zaman dulu tuh ya, kenapa sih namanya Maria semua gitu, jadi bingung kan. Ya, karena belum ada nama-nama yang kayak lebih Eropa ya, Jennifer gitu. Iya. Belum ada ya. Ya, lebih ke Timur Tengah lah ya, pokoknya begitu. Iya. Ya, sahabat Apeta. Nah, udah jelas tuh dari penjelasan itu ya Bang. Jadi kayaknya nggak usah diragukan lagi gitu, bahwa kita pun sebagai umat Protestan, kita mengakui Maria itu adalah sosok yang penting, tapi tidak melebih-lebihkan ya Bang ya. Maksudnya tidak berlebihan ya pengagungan kepada Maria gitu. Nah ini Bang ya, bisa dijelaskan Bang. Untuk apa dilebihkan ya? Ngapain dikultuskan? Kan dia manusia ya. Dia sosok yang berperan penting, tapi bukan sebagai yang diagungkan dan dimuliakan oleh malaikat, oleh orang Majus di era itu ya, oleh Simeon dan Hana sejak Yesus diserahkan waktu baby ya, seperti itu. Nah, tadi Kang Alfa mengatakan apakah Maryam di dalam ekstra kanonik dan akhirnya diadopsi itu adalah Maria yang sama dengan Ibu Yesus? Tidak ya. Maria Ibu Yesus bukan Maryam yang kakak dari Musa ya, atau saudara perempuan dari Harun ya. Tidak, jauh sekali jaraknya ya. Masih ribuan tahun atau 1000 tahun kemudian ya, seperti itu sebelumnya. Nah, Alkitab menyebut Maria Ibu Yesus, bukan Maryam namanya. Atau bukan
Maryam yang bersama-sama dengan Musa, Harun memimpin Israel, atau Maryam yang menari dengan tamborinnya setelah keluar dari Laut Teberau dikejar oleh tentara Mesir? Bukan Maryam. Nah, mengapa salah menyebutkan, salah mengadopsi, salah mencatat, salah memilah? Banyak banget atau salahnya. menentukan? Penyebabnya saya kira hanya satu, karena tidak dituntun oleh Roh Kudus dalam mencatat atau menginspirasikan, ya. Bukti bahwa Roh Kudus mewahyukan atau menginspirasikan hanya kepada nabi dan rasul atau orang yang di backup oleh rasul. Efesus 2 ayat 20. Nah, kenapa disebut Maryam ibu Yesus? Tadi saya sudah jawab. Kesalahan itu karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus waktu mencatat dan menulis, sehingga ditulis Maryam ibu Yesus. Termasuk Yesus lahir di bawah pohon kurma. Penulis bukan orang yang dituntun oleh Roh Kudus dan kategori murid Yesus atau nabi. Mudah ya jawabannya ya. Saya kira gitu aja ya. Simpel ya sebetulnya ya. Dan juga tadi Abang udah jelasin ya. Buat sahabat Alpetra perlu ditekankan juga nih ya, bahwa Maria yang kita yakini sebagai ibu Yesus itu tadi keturunannya udah dijelasin sama Abang. Singkatnya, dia itu bapaknya namanya Yoakim dan ibunya bernama Ana. Dan tadi Yoakim bagaimana, Ana bagaimana silsilahnya juga itu udah dijelaskan sama Abang dengan sangat luar biasa sekali ya. Ya, termasuk tadi Kak Alfa menyebutkan mengapa Maria dikultuskan di era itu, di era yang bersamaan Maria dikultuskan juga muncul Marcion yang mengultuskan Perjanjian Baru, hanya Lukas yang mengatakan Allah itu kasih. Allah Perjanjian Lama, Allah yang murka, Allah yang pemarah, Allah yang pembasmi. Nah, Marcion menyebutkan Allah yang kasih itu adalah Allah yang dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Lukas. Siapakah Marcion? Aliran yang mengkultuskan hanya satu kitab saja. Padahal firman Allah itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di era yang sama juga bermunculan aliran-aliran selain Marcion, ya. Arionis, ya, Nestorianis, ya, yang hanya mengakui keilahian Yesus saja, kemanusiaannya tidak, atau menolak Tritunggal, ya. Termasuk juga muncul Mariologi. Itu Bang, itu yang mengkultuskan Maria. Bahkan ada juga di era yang sama muncul angelologi yang hanya memusatkan kepada malaikat. Maka ada malaikat yang bernama malaikat di luar Gabriel, di luar Serafim, ya, seperti Rafael, ya. Atau mungkin juga ada malaikat-malaikat yang punya nama-nama khusus ya, selain Rafael, atau juga malaikat Lucifer. Nah, itu dia. Jadilah ya, itu nama-nama yang bermunculan aja ya, karena Hieronymus ya atau Joakim memakai istilah Lucifer dalam kitab yang dia susun, namanya kitab Latin ya. bahasa Latin seperti itu. Jadi itu istilah Lucifer. Nah, jadi jangan heran sahabat Alberta ya, kenapa banyak yang mengkultuskan sosok-sosok itu ya, termasuk sosok yang empiris, sosok yang non empiris, yang literal, yang non literal, atau dirasa atau tidak dirasa. Jadi waktu itu udah banyak sekali yang menyerang Alkitab yang sudah disempurnakan itu ya. Iya. Nah, sahabat Alpetra, sebelum kita
mengakhiri ya, ada satu pertanyaan yang sangat buat saya sih ini sangat apa ya, nggak mengganggu tapi aneh juga sih Bang. Katanya Bang, ketika Maria ibu Yesus yang kita bahas ini itu meninggal dunia, dia katanya langsung bersama-sama dengan Allah Bang di surga sebagai bundanya Yesus kan. Jadi katanya langsung masuk surga Bang. Kan Alkitab bilangnya Yesus itu duduk sebelah kanan Allah Bapa, nggak dibilangin Maria yang duduk. Nah ini gimana Bang? Tolong dijelasin Bang. Bener nggak? Dia itu langsung ada di sana gitu. Sahabat Alpetra, Maria sama dengan kita manusia biasa ya. Orang berdosa yang butuh juru selamat ya, sekalipun mendapat peran penting sebagai ibu yang melahirkan Tuhan Yesus ya, menyusui, membesarkan dan lain sebagainya. Tapi karena latar belakang siapa keluarganya dan apa pekerjaan orang tua dan bagaimana didikan riwayat keluarga terhadap beliau atau Maria, tentu menumbuh kembangkan imannya ya. Keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena Yoakin ya juga mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama atau Tanakh yang di dalamnya disebutkan tentang Mesias yang dijanjikan. Tadi saya menyebutkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, penulis kitab Kejadian itu yaitu Musa melaporkan bahwa Allah merencanakan Mesias kepada dua orang atau satu pasang ini, Adam dan Hawa, keturunanmu ya akan meremukkan dan lain sebagainya. Lalu dia menemukan lagi nubuatan Mesias dalam Yesaya, nubuatan Mesias dalam Yeremia, bahkan dalam Mika ya, tentang kelahiran di Bethlehem, tempat di mana mereka bermukim, semakin jelas ya. Itu sebabnya setelah juru selamat lahir ya, melalui dari rahim anaknya atau putrinya yaitu Maria, Yoakim makin kuat ya. Maria juga semakin yakin karena dulu papinya mengcoaching, mengedukasi ya. Jadi disitulah dia membuka hatinya dan meyakini ya. Beberapa ayat dilaporkan ya, dia melihat pertumbuhan secara manusia Tuhan Yesus atau putranya ya, dan dia adalah sebagai hamba yang harus mengikuti. Jadi tentu Maria ya, sekalipun yang juga sama dengan kita orang berdosa, tetapi dia sudah menyerahkan hidupnya ya, dan dia percaya ya, dia sebagai hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus ya, pasti nanti kita akan bertemu dengan dia di surga ya. Tapi banyak yang kita dengar ya, orang melihat, orang bermimpi, orang mendapat penglihatan ya, katanya Maria di surga dan lain sebagainya. Di era modern orang mendapat pengalaman begitu. Ya silakan saja ya, tidak ada yang melarang ya, silakan. Tapi saya pribadi saya tidak percaya demikian. Saya lebih percaya pada Alkitab ya. Saya lebih percaya pada pengalaman Nabi, pengalaman murid-murid Yesus ya, dan pengalaman tokoh-tokoh ya. Di luar itu saya tidak percaya ya, karena saya meyakini yang menumbuh kembangkan iman saya hanya Alkitab ya, bukan penglihatan, bukan mimpi, bukan kata orang ya. Masa saya diteguhkan dengan pengalaman orang? Lebih baik saya diteguhkan iman saya dengan pengalaman saya membaca Alkitab ya. Karena Alkitab satu-satunya firman Allah, bukan pengalaman orang menjadi firman Allah ya. Begitu Kang Alpa dan sahabat Alpetra. Iya. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Jadi kita menjelaskan dengan cukup panjang lebar, dan kalau ada sahabat Alpetra yang masih ingin ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh kita semua ya. Baik Bang, rupanya waktu juga yang memisahkan kita nih ya, karena keterbatasan waktu. Baik sahabat Alpetra Ministry, penjelasannya sudah sangat detail dan sangat rinci ya dari Bang Heri tentang siapa sosok Maria Ibu Yesus ini. Masuk sahabat Alpetra yang belum memvote ya, tolong di vote di
Oh iya, Petra iya. Ministry Komal ini ya. Iya. Supaya kita lebih Polling. mempersiapkan apa yang dituntut atau diminta ya oleh sahabat Alpetra Iya. ya. Silakan dong dipotong ya, ditambahkan. Iya dong, itu pollingnya tolong ya. Sementara sih sekarang yang terbanyak itu yang mengisi polling itu menambah wawasan, persentasenya lebih tinggi gitu dibanding Iya. dua jawaban yang lain. Ya, puji Tuhan ya. Mungkin apa bisa merepost lagi supaya bisa itu ya, Iya. lebih update. Nanti kita akan coba ya untuk mengupdate. Baik Bang, terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa kita tetap jaga kesehatan, tetap cinta Tuhan, cinta keluarga. Terima kasih Bang. Shalom Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati sahabat Alpetra. Salam. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100.